Haleluya, salam saudara terkasih di dalam nama Yesus, pemirsa YouTube dan Facebook. Pada siang hari ini saya akan membagikan firman Tuhan kepada saudara-saudari. Karena firman Tuhan berkata, kalau Anda banyak mendengarkan firman Tuhan, maka iman Anda bertumbuh. Karena lewat firman yang Anda dengar, Anda akan semakin kuat di dalam Tuhan. Langsung saja saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Pada siang hari yang indah ini saya akan membagikan firman Tuhan kepada saudara-saudari di rumah dan di kantor. Mari kita buka Kitab Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan 14. Saya akan bacakan kepada saudara-saudari Kejadian pasal 39 ayat pertama sampai dengan ayat 14. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf hingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berai, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kekuasaannya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menanggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras." Haleluya, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, barusan saja kita telah membaca pasal 39 dari kitab Kejadian ini ayat 1 sampai 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di atas Yusuf di rumah Potifar. Tapi pada kesempatan yang manis ini, di siang hari ini saya memberikan judul tema khotbah kita, renungan kita saat ini, yaitu Yusuf di Fitnah. Bapak Ibu saudara terkasih. Nah, saudara yang terkasih, saya perlu sampaikan kepada saudara bahwa Yusuf ini adalah orang saleh. Ya, latar belakang daripada Yusuf ini adalah orang saleh. Dia punya silsilah, yaitu bapaknya bernama Yakub, saudara yang terkasih. Nah, dia berasal dari Yakub, dari istri kedua dari Yakub yang bernama Rahel. Karena perlu kita ingat bahwa Yakub ini poligami. Bukan berarti dia genit, tapi itu karena kasih karunia. Karena dia memang ditawarkan, yang pertama mertuanya si Laban menawarkan Sili sebagai istri untuk dinikahi. Sebelum dia menikahi si Rahel, Laban menyuruh Yakub untuk terlebih dahulu menikahi kakaknya Sili. Nah, sehingga dengan demikian Yusuf ini setelah itu menikahi si Rahel. Artinya Yakub ini memiliki dua istri. Tapi di hari kemudian Yakub menikahi daripada pembantu-pembantu daripada istrinya atas permintaan istri-istrinya. Sehingga dari Yakub ini melahirkan anak, ada 12 anak, ditambah satu perempuan bernama Dina, saudara yang terkasih. Nah, singkat ceritanya Bapak Ibu saudara yang terkasih, Yusuf lahir dari istri kedua daripada Yakub, yaitu si Rahel, Bapak Ibu saudara terkasih. Nah, perlu saya sampaikan bahwa Yusuf ini adalah orang saleh. Walaupun yang latar belakangnya orang tuanya poligami, tetapi Yusuf sangat menjaga kekudusannya, saudara terkasih. Nah,
Tapi sayangnya saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, dalam kesalahan Yusuf, dia itu dipikna oleh Tante Potifar, ya, karena memang Yusuf ketika dia dibuang di sumur, dia dijual saudara-saudaranya kepada pegawai istana Firaun yang bernama si Potifar. Tapi ketika itu Potifar memberikan kepercayaan kepada Yusuf untuk sebagai manajer rumahnya, untuk mengatur semua apa-apa saja yang tersangkut dengan rumah tersebut, baik dari segi interior rumah, baik dari segi kebersihan rumah tersebut, baik dari segi makanan. Yusuf diberikan kepercayaan untuk mengatur, kecuali istri agar tidak boleh diapa-apain. Nah, suatu ketika saudara yang terkasih, karena kejujuran Yusuf, dia dipikna. Ceritanya begini. Nah, di hari-hari setelah Yusuf bekerja di situ, ini istri Potifar, katakan saja Tante Potifar, itu tergoda dan tertarik akan kegantengan daripada Yusuf ketika itu, saudara yang terkasih. Sehingga di ayat yang tadi sudah kita baca, Tante Potifar atau istri Potifar merayu Yusuf untuk tidur dengannya. Tetapi apa yang terjadi, saudara terkasih? Yusuf adalah seorang yang saleh, yang selalu menjaga kekudusan. Dia berkata, semua nyonya ini telah dipercayakan tuanku atau suamimu untuk mengolah semua rumah ini, untuk menjaga semua rumah ini. Saya berkuasa untuk semua rumah ini, kecuali Tante tidak bisa saya papain. Saya tidak mau untuk Tante ajak tidur. Tetapi apa yang terjadi, saudara terkasih? Di hari-hari selanjutnya Yusuf selalu digoda oleh Tante Potifar. Tapi saudara terkasih, Yusuf adalah orang saleh, dia tidak mau. Itu berarti memang dia orang saleh. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam ilmu tafsir yang saya pelajari, yang kita pelajari dalam teologi ini, saya bisa tafsirkan bahwa ini adalah strategi iblis. Ya, iblis di zaman dulu dalam perjanjian lama ini telah memberikan strategi untuk menghancurkan hamba-hamba Tuhan dan untuk menghancurkan keluarga. Nah, iblis masuk ke dalam pikiran daripada si istri Potifar untuk merayu daripada si Yusuf untuk berbuat zina. Kenapa bisa demikian? Kalau dalam ilmu tafsirnya jelas di sini kita perhatikan kenapa bisa iblis masuk. Karena ada celah, saudara yang terkasih. Apa itu celah? Karena mungkin dalam ilmu seksiologinya, ini si istri Potifar ini tidak memiliki pelayanan yang puas dari suaminya. Karena memang suaminya sering berada di luar bekerja. Nah, saudara yang terkasih, sehingga pada hari-hari kekosongannya, iblis bisa masuk. Ya, dalam ilmu seksiologinya mungkin dia birahi, sehingga ketika itu dia melihat Yusuf yang adalah manajer atau pembantu daripada suaminya begitu ganteng, wajar saja dia tergoda. Tapi ini perlu diingat, ini adalah dosa. Itu adalah strategi iblis. Nah, bukankah sekarang ini, saudara yang terkasih, kita melihat di akhir zaman ini juga adalah strategi iblis untuk membuat, menjatuhkan hamba-hamba Tuhan, bahkan untuk merusak keluarga-keluarga dengan memberikan umpan-umpan perselingkuhan, saudara yang terkasih. Tapi mari, saudara yang terkasih, di siang hari ini lewat khotbah ini saya memberikan ajaran kepada saudara supaya kita memberikan perhatian kita kepada Yusuf. Yusuf adalah teladan bagi kita, saudara terkasih. Nah, di sini dikatakan di ayat 9, di ayat 10, saya bacakan sekali lagi bagi saudara. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari sisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ayat 13. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah sisi rumah itu, lalu dikatakannya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Apa yang terjadi, saudara terkasih? Ketika Yusuf menolak rayuan atau menolak dosa perselingkuhan itu terhadap istri tuannya, Tante Potifar itu, akhirnya istri Potifar itu tidak senang atau kecewa dengan Yusuf, sehingga dia menyebarkan fitnah kepada Yusuf. Dia menyebarkan hoax kepada Yusuf. Dia memutarkan balik ke fakta. Dia mengatakan bahwa Yusuf yang menggoda dia. Ternyata tetap bukan Yusuf yang menggoda dia, tetapi Potifar, istri Potifar yang menggoda dia. Inilah fitnah, yaitu Yusuf dipikna, saudara yang terkasih. Nah, perlu saya sampaikan ya, kepada saudara yang terkasih, apa konsekuensi, apa yang terjadi setelah orang dipikna. Ada dua hal yang terjadi akibat orang dipikna. Yang pertama, orang yang
dipikna bisa tertangkap polisi atas seizin Tuhan, ya. Tetapi di kemudian hari kebenaran itu akan berpihak kepadanya seperti terang mentari seperti Yusuf. Mari kita buka Kejadian 41 ayat 37 sampai dengan 45. Saya akan bacakan kepada saudara. Kejadian 41 ayat 37 sampai dengan ayat 47. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun meninggalkan cincin panternya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus, dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berseru orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Jabna Painea, serta memberikan Asnat anak Potifera imam di On kepadanya menjadi istrinya. Demikian Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ini yang saya sebut sengsara membawa nikmat. Jadi ada akibat fitnah yang akan terjadi kepada orang yang dipikna tersebut. Yang pertama, orang yang dipikna bisa tertangkap polisi atas izin Tuhan, tetapi di kemudian hari kebenaran itu akan berpihak kepadanya seperti mentari, seperti terang matahari. Apa kebenaran yang dimiliki Yusuf? Kebenarannya terbukti di hari ke depan setelah dia selesai dari hukuman karena dia dipikna di penjara. Setelah dia keluar, dia diangkat Firaun menjadi raja ketika itu. Nah, di zaman sekarang dia orang nomor 2 di zaman sistem pemerintahan Republik Indonesia. Katakan saja dia ada wakil presiden, Bapak Ibu Saudara terkasih. Itulah sengsara membawa nikmat, bahwa ketika Yusuf dipikna tetapi Tuhan membela dia sehingga dia menjadi raja, katakan sebagai wakil presiden ketika itu kalau di zaman sekarang. Yang kedua, akibat fitnah yang terjadi kepada orang dipikna. Yang kedua, orang yang dipikna bisa tidak tersentuh hukum sedikit pun karena memang dia tidak bersalah. Dalam arti kata saudara yang terkasih, memang dia tidak bersalah. Dalam arti kata, hukum adalah kebenaran untuk membela orang yang benar di mata Tuhan dan di depan pengadilan, saudara yang terkasih. Inilah kategori yang kedua, kalau orang dipikna tapi tidak tersentuh hukum karena dia orang benar. Pernah suatu ketika ada hamba Tuhan di kota Sibolgeni dipikna, seorang hamba Tuhan yang sambil menarik becak, ya saudara yang terkasih, dipikna oleh sewanya. Dikatakan ketika itu dia membawa sewa tersebut, HP-nya tinggal, sampai ditanya, apakah engkau mengambil HP itu tulang? Lalu hamba Tuhan mengatakan tidak. Sampai di hari kemudian seseorang perempuan ini yang ketinggalan HP-nya katanya memanggil polisi. Nah, akhirnya hamba Tuhan itu diperiksa di Kampung Kelapa, saudara yang terkasih, dan diselidiki apakah benar dia mengambil HP tersebut. Ternyata HP itu tidak benar. Kemungkinan HP itu jatuh entah di mana, saudara terkasih. Itulah membuktikan, saudara yang terkasih, bahwa orang yang dipikna itu tidak tersentuh hukum karena memang dia benar. Dalam arti kata, hukum adalah kebenaran untuk membela orang yang benar di mata Tuhan dan di depan pengadilan, saudara yang terkasih. Nah, ini adalah fitnah, saudara yang terkasih. Nah, ada juga, saudara yang terkasih, sama seperti Yusuf, kisah yang dialami oleh hamba Tuhan di kota Sibolga. Ya, suatu ketika tanggal 30 Juni 2021 yang lalu, ada chattingan atas hamba Tuhan ini di Facebooknya, yang menggunakan Facebooknya tapi dengan kata-kata tidak senonoh, ditujukan kepada keponakannya. Nah, ketika itu perlu diketahui, saudara yang terkasih, bahwa di hari chattingan yang sama, di tanggal yang sama, di jam yang sama, saudara hamba Tuhan tersebut berada di sekolah anaknya. Ada beberapa menit lalu pergi menempel ban anaknya. Ada 1 jam kemudian di kantor Berhi. Lalu setelah itu dia pergi menarik becak dan menurunkan anaknya. Setelah itu hamba Tuhan ini pulang bersama anaknya dan memasak ketika itu, saudara yang terkasih. Nah, apa yang terjadi, saudara terkasih? Yang menjadi pertanyaan, mungkinkah hamba Tuhan itu melakukan chattingan yang tidak senonoh sementara dia berada di sekolah anaknya? Contohnya seperti ini, andai kata saya berkhotbah seperti ini saat ini
Ya, saudara yang terkasih, apakah mungkin saya membuka Facebook saya dalam waktu bersamaan ketika saya membaca firman ini, menyampaikan kepada saudara? Itu tidak mungkin, itu nonsen. Nah, saudara yang terkasih, itu adalah fitnah terhadap hamba Tuhan itu, dan memang tidak terbukti. Kemungkinan ini, saudara yang terkasih, adalah kerja orang-orang yang tidak bertanggung jawab, saudara yang terkasih. Dan kemungkinan itu mungkin adalah pelaku-pelakunya di warnet, atau kemungkinan besar ini adalah pelaku-pelaku hacker. Saudara yang terkasih, saya perlu sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini, atau anak-anak Tuhan, hati-hati saudara memakai Facebook, hati-hati saudara memakai dunia maya saat ini, karena saat ini ada banyak hacker-hacker di Indonesia ini yang tidak bertanggung jawab, hacker-hacker yang selalu membuat rusak, membuat honor, saudara yang terkasih. Hacker ini saya perlu sampaikan kepada saudara, ada dua macam hacker, saudara yang terkasih. Pertama, ada hacker yang profesinya untuk merusak orang lain, ada hacker yang profesinya untuk mengambil keuntungan, saudara terkasih. Tapi semua hacker-hacker itu yang tidak bertanggung jawab adalah hacker-hacker yang jahat di mata Tuhan, saudara yang terkasih. Pendeta Gilbert Lumondong pernah mengatakan, hacker-hacker akan masuk api neraka kalau tidak bertobat, saudara terkasih. Saudara yang terkasih, kita kembali kepada Yusuf, saudara terkasih. Jelas di sini Yusuf, seperti yang sudah kita pelajari bersama dalam pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayat 14, bahwa Yusuf jelas orang benar di hadapan Tuhan. Yusuf adalah orang yang saleh di hadapan Tuhan. Ketika dia dipikna, walaupun dia dijeploskan ke dalam kantor polisi atau dalam penjara, tetapi Tuhan tetap membela dia karena dia orang benar. Di kemudian hari dia akan diangkat, di kemudian hari dia diangkat Tuhan menjadi wakil raja ketika itu, katakan saja wakil presiden saat ini, saudara yang terkasih. Nah, saya perlu sampaikan kepada saudara yang terkasih, kalau Anda pernah dipikna, kalau Anda anak baik, kalau anak Tuhan Anda pernah dipikna, jangan berkecil hati. Tuhan akan membelamu, percayalah. Engkau benar di hadapan Tuhan, engkau tidak akan bisa disentuh hukum karena engkau adalah orang yang jujur. Suatu saat nanti kebenaran itu akan muncul seperti matahari, dan kebenaran itu akan membela saudara, dan terbukti saudara adalah orang benar, saudara yang terkasih. Nah, saya perlu sampaikan, saudara yang terkasih, ini adalah akhir zaman, saudara yang terkasih. Akan banyak tantangan yang akan dihadapi oleh hamba-hamba Tuhan, akan banyak tantangan yang akan dihadapi anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, marilah saudara yang terkasih, saya mengajak saudara yang terkasih, khususnya hamba-hamba Tuhan, mari sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mari sungguh-sungguh menjaga kekudusanmu dalam Tuhan. Kalau saudara tergoda dengan hawa nafsumu, kalau saudara tergoda dengan berbagai macam raguan wanita, saudara harus tetap memegang Kristus. Saudara harus tetap bercermin pada firman Tuhan itu. Saudara harus lari dari dosa itu, sebagaimana Yusuf yang lari meninggalkan istri Potifar, sehingga Yusuf menang dari setiap perkara, sehingga Yusuf menang dari segala godaan nafsu. Anda juga harus menang. Di akhir zaman ini akan banyak godaan kepada saudara. Di dunia maya ini banyak pornografi, di Google banyak foto-foto vulgar. Anda harus menang, Anda harus close itu, saudara yang terkasih. Terlebih saya meminta kepada hamba-hamba Tuhan di Indonesia ini, di kota Sibolga maupun di luar negeri, mari kita benar-benar bertempur di alam roh di dalam doa kita. Mari kita benar-benar menjauhkan hidup kita dari segala dosa. Seperti Yusuf, kita menjaga kekudusan, saudara terkasih. Karena ketika Anda memberikan celah sedikit pun, maka iblis akan masuk dalam hidup saudara untuk menjatuhkan saudara. Oleh karena itu, saudara terkasih, mari tetap konsisten dalam Tuhan, tetap engkau melayani Tuhan, sehingga tidak ada celah untuk iblis masuk, saudara terkasih. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini yang saya sampaikan. Semoga kiranya firman Tuhan ini yang saya bagikan, Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara sampai saudara dipanggil Tuhan ketika nanti. Mari kita berdoa, saudara yang terkasih. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, hamba bersyukur Tuhan pada siang hari ini, kalau kebenaran firman-Mu telah hamba sampaikan Tuhan mengenai Yusuf. Tuhan, berkatilah firman ini Tuhan, materaikan Tuhan di surga, agar menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengar khotbah ini, firman-Mu di Facebook maupun di YouTube. Tuhan Yesus, Tuhan hamba berdoa Tuhan, Engkau mengurapi anak-anak-Mu yang menonton khotbah ini, baik mereka yang di kantor maupun di sekolah, maupun ibu-ibu rumah tangga Tuhan, agar menjaga kekudusannya, agar setia kepada suaminya, dan suami-suami yang di kantor, agar juga menjaga kekudusannya, menjaga kesetiaannya kepada suaminya, agar tidak sedikit pun membuka celah kepada iblis untuk iblis boleh masuk menghancurkan rumah tangga para hamba-Hamba-Mu, para anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan, bentengi para anak-anak Tuhan, bentengi para hamba-hamba Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang ajaib. Bapa, hamba berdoa,
Kalau ada hamba-hambamu Tuhan di akhir zaman ini dipikna dengan berbagai tuduhan, Bapa, dalam nama Yesus, Engkau yang mengetahui segala-galanya, Engkau membela hamba-hambamu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan kalau ada anak-anak Tuhan yang hidupnya saleh, tapi ada yang mempikna mereka, hamba berdoa saat ini Tuhan, Engkau menjamah mereka, melindungi mereka, membela mereka, sehingga kebenaran itu akan terbit seperti fajar ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman yang hamba sampaikan ini Tuhan, buat kesempatan yang mana sini. Berkatilah seluruhnya Tuhan yang menyaksikan khotbah ini Tuhan di Facebook dan di YouTube Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan di kota Tapanuli ini, berkati Tapanuli Tengah Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin yang akan datang Tuhan. Pilihlah Tuhan Yesus orang-orang yang baik di depan Tuhan, orang-orang yang tidak bercela di depan Tuhan, orang-orang yang tidak berskandal di depan Tuhan, yang jujur ya Tuhan, yang memiliki hati Tuhan yang murni, yang memiliki hati poda-poda nahuli ya Tuhan, yaitu filsafat yang baik dari orang tua Tuhan. Pilihlah mereka Tuhan dalam nama Yesus untuk mengangkat Tapanuli Tengah Tuhan di hadapan Tuhan, sehingga Tapanuli Tengah menjadi daerah yang makmur Tuhan di dalam nama Yesus, untuk boleh bergandengan dengan kota Sibolga, bergandengan untuk memajukan masyarakat Tapanuli Tengah menjadi masyarakat yang makmur dan sejahtera Tuhan, oleh karena kasih anugerah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berdoa, hamba berdoa Tuhan Yesus, berkati seluruh penduduk kota Madia, Sibolga dan Tapanuli Tengah, selamatkan Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa bagi seluruh tukang becak ya Tuhan di kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, Tuhan memberkati, melindungi mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, bagimu segala hormat kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih saudara pemirsa, Anda telah menyaksikan khotbah saya ini di Becak Ministry. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara, dan Tuhan Yesus memakai hidup saudara di akhir zaman ini. Mari maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, haleluya.